Di sini saya akan meneruskan, materi yang kemarin masih tertinggal, belum sempat disampaikan karena memang, terkait waktu ya. Nah, kalau nggak salah sampai sini ya. Ini sudah, ya kita lanjut yang ke sini. Oke, lanjut ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam, sisipan rekomendasi sistem dalam, sosial media ya, maupun dalam e-commerce site gitu ya. Ya sekarang memang rekomendasi sistem ini menjadi hot topic, menjadi tren karena seiring berkembangnya sosial media dan juga berkembangnya e-commerce atau, apa ya, komersial site ini atau marketplace segala macam. Nah tentunya salah satu kekuatan yang nanti akan ditawarkan dari masing-masing site tersebut adalah kemampuan dalam merekomendasikan konten yang ada di dalam site tersebut ya. Dan hampir semua nanti, model-model sosial media ataupun, komersial site dan sejenisnya termasuk juga site, tentang, riset ya seperti Google Scholar gitu, itu juga pasti akan ada rekomendasinya, ya. Salah satu yang kemarin kita sudah bahas itu adalah YouTube. Ini termasuk satu site yang, cukup, apa itu namanya, cukup terkenal gitu ya. Dan hampir setiap dari Anda saya kira setiap hari juga mengakses YouTube ya. Ya bisa site, bisa aplikasi ya, karena pada intinya adalah sebuah, berarti ini sosial media, cuman, dia kontennya berupa video. Nah, how YouTube works, bagaimana YouTube ini bekerja, ini mungkin saja berubah-ubah ya, cuman ini, saya ambil dari, satu paper jurnal tentang yang membahas tentang bagaimana YouTube bekerja. Tentu ini akan selalu berkembang dan mungkin saja berubah. Karena YouTube sendiri juga pengen meningkatkan, kemampuan dalam merekomendasikan, video tentunya ya. Nah yang, kemarin yang saya dapatkan ini yang tahun berapa ya, ini kan saya ngambil dari, nah ini 2016, ini kayaknya sudah 5 tahun, mungkin aja sudah berubah ini ya. Deep Neural Network for YouTube Recommendation ini tahun 2016, mungkin saja sudah berubah, tapi bisa saja ada tambahan, belum berubah begitu banyak, cuman ada tambahan-tambahan sedikit, itu sangat memungkinkan. Tapi paling tidak gini, saya sampaikan, gambaran tentang bagaimana bekerjanya sebuah sosial media yang besar gitu ya, seperti YouTube. Nah, berawal dari video corpus yang jutaan video ya, jutaan video yang jadi yang terupload di dalam servernya YouTube itu pasti jutaan ya, banyak sekali. Jutaan video, nggak cuma 1 juta, 2 juta, mungkin ratusan juta. Saya nggak tahu apakah mungkin ordernya sekarang sudah sampai miliaran video ya. Sangat banyak, itu information overload ya, sehingga di sini, salah satu fungsi dari rekomendasi sistem itu adalah untuk mengurangi information overload. Ya information overload ada, informasi memang begitu banyak, cuman supaya jangan sampai berefek pada, user juga. User jangan sampai dipengaruhi dengan adanya information overload gitu ya. Nah, ini jutaan ya, jutaan, millions gitu ya. Nah kemudian, nanti ada tahap untuk penyaringan, filtering yang dilakukan oleh YouTube. Namanya candidate generation. Jadi, tugas dari sistem di sini adalah untuk memprediksi video-video yang diperkirakan disukai oleh pengguna tersebut. Ya, disaring lah di sini. Nah, apa data yang digunakan? Data yang digunakan macam-macam ya, di antaranya itu adalah, data-data dari user terdiri dari watch history, apa yang pernah ditonton ya, history, dari user apa yang pernah ditonton, kemudian apa yang pernah di-search. Nah, ini juga
Disimpan, jangan salah itu ya, search history, geographic region ya, negara Anda regionnya di mana gitu ya. Kemudian, gender jenis kelamin, umur dan sebagainya. Loh, berarti kalau gitu nggak ini dong, jadi, rahasia kita disimpan ya itu kan hanya untuk pribadi ya, itu demi untuk personalized recommendation. Jadi itu juga nggak akan disebar ke orang lain juga. Itu cukup dimengerti oleh YouTube dan itu memang itu sebagai bahan YouTube untuk mengenal Anda, sehingga dia dapat melayani Anda dengan baik. Intinya kan gitu ya. Seperti halnya Anda kalau berteman dengan seseorang yang kemarin saya contohkan kan orang juga pasti akan mempelajari Anda. Anda tuh orangnya seperti apa sehingga dia tahu akan bersikap seperti apa terhadap Anda, kan seperti itu. Dalam, dunia AI, sistem pun juga akan seperti halnya manusia berpikir kan gitu. Bagaimana manusia akan bersikap menentukan keputusan, nah itulah yang akan diadopsi ke dalam sistem itu, dalam dunia AI sekarang gitu kan. Sekarang kan sudah bertebaran AI di mana-mana di sekitar kita. Termasuk ini YouTube ya, dalam recommendation kan AI. Ya, oke. Nah, ini yang digunakan apa? Matrix factorization ini digunakan metodenya. Ya, ini sebenarnya banyak nanti gabungan-gabungan, tapi salah satu yang, dominan di sini adalah matrix factorization. Nanti kita akan belajar tentang ini. Matrix factorization, kita akan belajar tentang ini. Ya, kita akan belajar ini termasuk dalam kolaboratif ya. Salah satu metode dalam kolaboratif filtering. Nah, kemudian dari candidate generation ini, prosesnya ini wes nanti akan terseleksi menjadi ratusan, cuma tinggal ratusan ya. Ratusan ini adalah video-video yang diprediksi yang disukai oleh kita, oleh user ya. Nah, belum cukup karena ratusan juga masih banyak, ya. Sehingga ada tahap rankingan di situ. Jadi difilter, sehingga nanti yang muncul di awal-awal itu pasti yang yaitu yang paling tinggi, itu ada muncul di awal-awal. Yang selanjutnya itu yang tingkat relevansinya rendah, tapi yang sesuai ya mungkin aja sesuai, kan namanya juga prediksi maka dalam tanda kutip mungkin, cuman yang tingkat relevansinya lebih rendah. Seperti halnya kalau Anda Google search, melakukan searching di Google, itu Anda bisa cirikan itu. Biasanya yang di halaman awal itu halaman 1, mungkin aja sampai halaman 2 itu yang biasanya yang paling sesuai tingkat relevansinya tinggi. Halaman-halaman berikutnya itu kan yang tingkat relevansinya lebih rendah. Googling itu juga salah satu rekomendasi sistem Google itu ya, Google Search ya maksudnya search engine-nya itu. Ya, karena dia menerapkan ada filtering juga di situ dan kemudian ada, ranking-an. Sebenarnya apa beda dengan informasi retrieval? Ya, memang kita bisa melihat bahwa recommendation system itu salah satu, bagian dari information retrieval karena beberapa metode di dalam information retrieval juga bisa dipakai. Ya, gitu ya, ranking. Nah, dalam ranking ini, tingkat relevansinya gimana yang diukur? Tingkat relevansinya adalah, ini, dia memprediksi expected watch time of, video. Jadi, diprediksi jadi video-video yang ditonton sampai habis gitu ya. Nah, dia diprediksi. Jadi mungkin aja kan dalam histori kita menonton video tapi nggak habis ya. Nah, di sini, dia akan memprediksi tingkat relevansinya itu berdasarkan, video-video yang nanti akan ditonton sampai habis, ya. Itu, ininya, goal-nya di situ ya, yang nanti menjadi tingkat relevansinya itu di situ. Nah, ini menjadi tinggal ya puluhan gitu ya, puluhan. Nah, itu nanti, kalau biasanya di dalam YouTube itu kan, muncul yang rekomendasi. Misal Anda habis mengklik sebuah video, nanti bisa direkomendasikan yang terkait, mungkin itu kan nggak banyak. Atau bahkan di halaman home-nya itu, akan ada beberapa video yang direkomendasikan ke Anda. Itu juga nggak banyak, nggak sampai ratusan, jadi puluhan aja biar Anda nggak bingung. Kalau masih ratusan kan juga membingungkan Anda kan.
Nah, biasanya atas-atas itu yang tingkat relevansinya tinggi, yang diprediksi nanti akan ditonton oleh Anda sampai habis. Nah, ini data yang digunakan adalah di sini user language itu juga digunakan, how many video has the user watch from this channel. Jadi untuk channel-channel tertentu berapa video yang ditonton oleh user, kemudian kapan last time user itu menonton sebuah video untuk satu topik tertentu. Jadi ini lebih spesifik lagi yang digunakan untuk menyaring ini ya, tingkat relevansi tadi loh ya. Jadi rankingan tadi, kemudian user like dan juga sebagainya. Apa yang pernah user likes ya gitu. Ini yang digunakan untuk melakukan rankingan sehingga nanti tersaring lagi tinggal puluhan. Nah, di sini yang masuk sebagai data juga termasuk video features gitu ya. Video features itu ya macam-macam, nanti ada topiknya apa, kemudian ini termasuk bahasa yang digunakan gitu ya. Ya, durasinya segala macam. Nah, gitu ya. Ini video features-nya dimasukkan sebagai bahan untuk filteringnya ini. Kemudian di sini di dalam masing-masing tahapan ini juga dia melibatkan user history. Tadi ini kan sebenarnya user history ya, ini terkait dengan user history dan juga konteks. Yang dimaksudkan konteks di sini adalah keadaan ya, kontekstual. Jadi konteks saat ini, keadaan saat ini, katakanlah gini, sekarang sedang masa pandemi COVID-19 gitu ya, di mana banyak seruan-seruan dari pemerintah, video-video yang sifatnya himbauan dari pemerintah atau hal-hal yang terkait dengan COVID-19. Nah, itu juga akan menjadi bahan untuk melakukan dua tahap ini, candidate generation maupun ranking. Kemudian misal konteks ini sedang dalam masa politik ya, misal sedang pilkada segala macam, nah itu juga termasuk informasi kontekstual yang nanti sebagai data untuk masuk di dalam sini. Bisa aja dia melihat posisi kita saat ini pada saat mengakses. Nah, bisa aja dimasukkan katakanlah video-video tentang kuliner yang ada di area kita. Nah, itu juga memungkinkan. Nah, itu informasi kontekstual. Jadi lebih ke posisi, bukan posisi, artinya sebuah situasi yang terkini gitu, itu bagaimana. Nah, jadi ini eksternal, situasi terkini di luar yang user history ini. Ini bisa sebagai bahan untuk melakukan filtering ini, gitu ya. Bisa juga sekarang lagi populer yang populer, beberapa video-video viral lah katakanlah gitu ya, video-video yang sedang viral gitu. Nah, ini juga bisa dimasukkan dalam filtering ini. Nah, oke, itu. Terus kemudian metode yang digunakan di sini dalam perankingan di sini adalah logistic regression. Sebenarnya mungkin nggak cuma satu ini ya, sebenarnya yang dominan nanti adalah logistic regression. Mungkin Anda sudah pernah belajar regresi, ada di statistik. Ini ada salah satu varian logistic regression, di mana datanya itu nanti direpresentasikan dalam biner 0101 seperti itu logistic regression. Ini salah satu metode yang cukup terkenal. Dulu pernah ada kompetisi data mining yang menang di metode logistic regression. Waktu itu John Prediction kalau nggak salah ya, menggunakan logistic regression. Ini cukup terkenal nih metode ini, logistic regression, dan sering berhasil bagus. Salah satu metode learning ya ini ya, learning. Ini juga learning sebenarnya, masuk di dalam mesin learning. Nah, ini disebut sebagai deep neural network, atau ini ini kalau Anda sering mendengar deep learning, ya inilah deep learning gitu ya. Jadi learning yang dalam sampai ada beberapa tahap learning gitu ya di situ ya, yang dia menjadi sebuah
apa ya istilahnya itu, neural network. Jadi apa, sebenarnya deep learning itu kan neural network ya, neural network. Tapi di dalamnya itu juga ada metode-metode yang apa, yang diterapkan juga dalam neural network itu, ya. Itu yang disebut sebagai deep learning. Kemudian how Alibaba, ini contoh AliExpress ya. Kalau misalnya kemarin sudah saya bahas ya, atau cuma sekilas. Dia juga deep learning ya, dia ada multi layer di dalam neural network ini ya. Beberapa stage di dalam neural network yang disebut sebagai deep learning, ada disebut sebagai multi layer multiplayer perception. Ini digunakan untuk memprediksi apakah user akan mengklik suatu produk, ya. Memprediksi apakah user akan mengklik suatu produk, ya. Ini untuk dengan menggunakan cross entropy loss. Kemudian ada juga nanti tahapan selanjutnya weighted deep learning. Ini untuk menentukan kandidat item yang nanti disukai oleh user berdasarkan user behavior, ya. Kemudian deep interest network ini digunakan untuk menghitung similarity antara kandidat item dan item sebelumnya yang user klik. Nanti kita juga akan belajar bagaimana menentukan similarity ini, ya. Itu ya, itu Alibaba. Nah, kemudian kita ke beberapa aplikasi yang pernah saya bangun. Saya sebut My Recommendation System. Kalau Anda buka tanyasiko.com, tapi nggak usah pakai www ya, tanyasiko.com. Ini dari kemarin mau dibuat www supaya bisa www tapi belum sempat ya. Tanyasiko.com aja. Ini adalah sebuah aplikasi yang memang sedang saya kembangkan. Ini kerjasama dengan Bukalapak, ya. Ini adalah sebuah rekomendasi sistem untuk handphone, tapi mohon maaf itu kalau Anda akses handphonenya masih handphone lama, karena itu codingan itu saya buat di tahun 2015. Waktu itu masih ada BlackBerry, ada Windows Phone gitu ya, sudah 6 tahun yang lalu. Data kita sedang meneliti, karena ini termasuk dalam knowledge based recommender system, di mana kemarin yang saya sampaikan bahwa salah satu bottleneck di dalam knowledge based recommender system itu adalah di pembangunan knowledge-nya, ya. Ini sedang diteliti juga tentang bagaimana mengupdate knowledge itu secara otomatis. Jadi kita mengupdate knowledge-nya itu dengan cara meng-crawl GSM Arena, kemudian secara otomatis nanti dia akan mengupdate ontologinya. Saya memanfaatkan ontologi di sini, ya. Saya memanfaatkan ontologi. Sebentar, saya akan mengambil, biar saya sambil bisa coret-coret ya. Nah, ini Bluetooth-nya harus nyala dulu. Oke, sudah. Pen. Nah ya. Jadi ini sekarang user interface-nya sudah berubah. Nanti akan saya coba buka ini ya, tanya si Kokom ini. Sebenarnya ini adalah si Kokom, lakonnya itu adalah si Kokom ya, si Kokom. Ini supaya kenapa namanya gini ya, ini supaya gampang diingat, kita aja tanya si Kokom. Tanya si Kokom, setelah siko.com gitu kan. Ini si Kokom. Nah, ini dia akan merekomendasikan smartphone. Ini sebuah conversational, ini sebenarnya adalah sebuah conversational recommender system yang saya bangun. Jadi ada sebuah percakapan secara iteratif antara user dan sistem, sampai nanti sistem itu merekomendasikan produk, dalam hal ini adalah smartphone. Nah, ini adalah fitur penjelasan atau explanation yang saya singgung kemarin.
Ya, ini penjelasan mengapa produk itu direkomendasikan. Dan ini di ranking, tapi ini kebetulan utility-nya 0 semua karena ada satu cara saya dalam menentukan utility-nya. Cuman di sini ini artinya utility 0 berarti ini tingkat relevansinya sama. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, tapi semua relevan. Ini fasilitas penjelasan. Artinya ini mengapa produk itu direkomendasikan, yang mendukung kebutuhan apa. Nah gini ya. Nah ini adalah conversational recommendation system yang berdasarkan functional requirement. Functional requirement jadi itu user tidak perlu memasukkan fitur teknis dari produk karena mungkin saja tidak semua user itu familiar dengan fitur teknis kan. Jadi cukup nanti Anda mau menggunakan smartphone ini untuk apa. Itu yang perlu dimasukkan oleh user adalah itu. Katakanlah itu untuk saya pengen mendengarkan musik, kemudian Instagram atau apa. Walaupun ini sebenarnya functional recommendation mungkin aja berubah ya seiring dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Cuma sekali lagi ini memang fokus saat ini adalah untuk membangun interaksinya dulu, mekanisme interaksi. Adapun tentang ontologinya itu sedang kita bangun bagaimana supaya dapat terupdate secara otomatis. Ya, ini kan sebenarnya bermain game standar gitu, mengedit dokumen segala macam. Ini kan sebenarnya functional requirement. Ya, ini coba kalau saya buka ya, sekarang user interface-nya berbeda karena kemarin masukan dari ini Tanya Sikokom. Nah, karena masukan dari ini kan user interface-nya. Karena masukan dari Bukalapak itu supaya disesuaikan dengan themes-nya Bukalapak ya, bukalapak.com. Nah ini kita sesuaikan themes-nya dengan Bukalapak sehingga ada sedikit penyesuaian di sini. Ya, ini sebenarnya asal aja ini. Misal ya ini familiar terhadap fitur teknis produk itu, kalau familiar ya iya, kalau ini sedang ya tidak. Ini untuk pengujian ya, pengujian sistem sebenarnya. Nah ini masih zaman dulu ya. Ya yang jelas ada penyesuaian apa tuh ini ya, user interface-nya ada ini. Kalau misal ini apapun kita nggak peduli, ya ini kalau masih lebih banyak nanti akan ditanya lagi. Ini mengambil dari ontologi. Keperluan navigasi saya tidak perlu, ya yang lain itu perlu, katakanlah ya nanti akan direkomendasikan produknya. Nah gini ya. Tapi di sini ada juga untuk detail kalau kita pengen fitur teknisnya gitu ya. Cuman kalau kita nggak pengen ya itu opsi aja. Nah ini antar tingkat utility-nya, ini tingkat relevansinya. Nih dia di ranking dari yang ini sampai yang ini kebetulan semua 3 ya relevansinya sama semua. Nah tapi belum selesai di sini. Jadi kalau misal ini nggak ada satu produk pun yang disukai oleh pengguna ya nanti saya tadi klik apa ya? Keliru. Ya. Oke, tadi ada salah. Ya, intinya gitu. Nanti saya sampaikan lagi pada saat ini aja. Pada saat bagian akhir, pada saat saya membahas tentang knowledge base recommendation system akan saya kupas aplikasi ini seperti apa ya. Oke, saya kembali lagi ke materi aja. Intinya itu. Ini user interface-nya sudah berubah. Oke. Saya sendiri juga karena sudah dirubah jadi kadang lupa juga user interface-nya gimana, karena ada sedikit perubahan user interface tadi salah klik. Ya, oke. Lanjut. Kemudian rekomendasi sistem yang lain yang saya juga bangun adalah www.pikniklah.com. Ini bisa Anda akses menggunakan www kalau yang ini ya. Ini apa tuh namanya, kalau diakses lewat handphone, nah seperti ini. Tadi yang tanya Siko, Anda bisa akses juga lewat handphone ya. Itu langsung menyesuaikan user interface-nya. Ini juga lewat handphone Anda bisa
akses lewat handphone, dan itu user interface-nya bisa menyesuaikan. Jadi di sini adalah rekomendasi, ini sama-sama knowledge based recommendation system ya. Jadi dia merekomendasikan rute wisata. Nah, gini saja, saya coba akses ini, nanti akan saya ulang lagi pada saat di knowledge based recommendation system ya. Piknik lah, nggak pakai www boleh pak? Nggak juga bisa kalau ini harusnya. Semoga servernya masih, saya lupa servernya, saya sewa server, takutnya sudah habis tapi saya lupa, jangan habis. Wah, ini kayaknya belum diperpanjang ini, saya lupa ini sudah berapa bulan. Wah, kayaknya lupa ini, saya lupa belum pernah perpanjang ini, atau mungkin server yang di saya home-nya, maaf, ini servernya ada di lab HPC, cuman untuk yang saya sewa tuh ininya, apa tuh namanya, domainnya gitu. Wah, ini entah server di HPC-nya yang error atau nanti saya inilah, saya cek lagi. Intinya gini, nanti sistem akan jadi gini, user memilih tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi dulu, terserah mau berapapun gitu ya. Nanti sistem akan merekomendasikan rute wisata berdasarkan tingkat kemacetan ya, perjalanannya seperti apa rutenya. Nah, nanti sistem akan membreakdown sendiri, kita nanti akan piknik dalam berapa hari. Mungkin aja ada kita mau mengunjungi 10 tempat wisata karena pengen, jadi sistem akan membreakdown itu dalam beberapa hari, tapi itu yang seoptimal mungkin. Jadi perjalanan wisata yang seoptimal mungkin. Ini dilatar belakangi pada saat dulu saya pergi ke Bali bersama anak istri, dan waktu itu saya di sana 5 hari. Jadi saya minta rekomendasi dari teman-teman orang Bali, enaknya hari pertama kemana, hari kedua kemana, hari ketiga kemana gitu ya, dan seterusnya. Ini seandainya ada aplikasi khusus yang seperti itu kan akan lebih baik gitu ya. Karena ternyata saya tanya-tanya orang-orang itu ya pendapatnya bisa beda-beda gitu ya, walaupun orang-orang Bali. Oh, jangan ke sini, nanti jauh kalau ke sini nah gitu. Itu kan merupakan PR juga bagi dia untuk buat nyusun perjalanan gitu ya. Biasanya biro wisata gitu ya. Cuman ya biro wisata kan bayar. Nah, oke, ini aplikasi yang supaya bisa seperti itu. Nah, ada fitur yang memungkinkan user itu untuk mengcustomize ini apa tuh namanya, rute wisata yang diinginkan. Di sini ada 3 kategori, tiga kebutuhan. Pengen mengunjungi destinasi wisata sebanyak mungkin, atau rute wisata yang meminimalkan biaya dan juga yang populer. Nah, ini bisa di-drag berdasarkan pada berdasarkan pada bobotnya ya. Sehingga bisa di-customize. Kalau kita nggak peduli tentang biayanya, ya ini bisa dinolkan, yang penting bisa sebanyak mungkin dan yang populer gitu. Misal ini di polkan 1, ini polkan 1 bisa. Nanti baru klik rekomendasikan, baru nanti akan muncul hari pertama kemana, hari kedua kemana gitu, dan termasuk mapnya. Ini juga bisa di zoom gitu ya. Ya, itu ya. Ini yang sudah saya bangun. Coba nanti maaf yang piknilah.com kayaknya ada masalah di domain atau apa, nanti saya lihat itu. Kemarin nggak ada masalah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Ini saya ambil di paper, tapi papernya sudah agak lama, mungkin sekarang sudah ada pergerakan, sudah ada perubahan. Ini adalah paradigma yang digunakan dalam riset ya, paradigma dalam Reksis ya. Paradigma Reksis itu kan ada 4 ya yang saya sebutkan sebelumnya. Di dalam pertemuan sebelumnya itu ada kolaboratif, ada content based, ada hybrid, ada knowledge base. Nah, ini yang digunakan, tapi ini tahun 2011 ini ya. Kayaknya ini udah lama sekali, mungkin nggak terlalu up to date. Tapi di tahun itu memang paling banyak ini collaborative filtering.
Kalau hybrid, ya hybrid ini ya kedua content base, baru hybrid, baru knowledge base. Cuman saya kurang tahu apakah sekarang ini juga sudah semakin meningkat gitu ya. Harus dicari orang yang pernah meneliti ini, cuman kayaknya saya belum menemukan orang yang sudah meneliti secara komprehensif sehingga bisa muncul grafik seperti ini. Cuman ini adalah potret tahun 2011. Yang paling banyak itu adalah yang digunakan dalam riset itu yang collaborative filtering. Ya. Kemudian tentang teknik di dalam collaborative filtering, kalau kita zoom in lagi masuk, yang banyak digunakan itu adalah ini, paling banyak itu ya kalau other ini nggak usah dilihat lah, ini kalau other itu kan gabungan berapa. Yang paling banyak itu adalah user based neighborhood model. Ini nanti akan kita pelajari, ini yang paling banyak digunakan karena memang simple. Baru kemudian latent vector model atau matrix factorization, ini juga nanti kita akan belajar matrix factorization. Oke, itu yang clustering. Ini yang selanjutnya ada graph based and random walk networks gitu ya. Nah, itu yang metode. Jadi satu paradigma kalau predictive filtering itu metodenya itu banyak. Jadi kolaboratif, content based, knowledge based itu kan paradigm. Kemudian dataset yang digunakan orang dalam riset itu yang apa ya? Memang kebanyakan proprietary data. Proprietary data itu data yang memang di-generate sendiri oleh para penelitinya. Ya, mereka punya data sendiri dan itu tidak di-share secara umum. Nah, kemudian ada yang di-share secara umum seperti Movilance, data Movilance, Netflix dan sebagainya. Ini termasuk yang di IMDb. Ini di-share secara umum. Kalau Amazon.com kayaknya harus beli API-nya ini ya, YouTube API-nya. Nah, ini kalau Movilance yang terkenal itu Movilance, kemudian IMDb, ini free, benar-benar free. Nah, yang lain juga ada, kalau sekarang ada Kaggle segala macam ya. Sekarang data yang di-share sudah sangat banyak, nambah lagi ini ya. Ini kan potret tahun 2011. Sekarang sudah semakin banyak lagi dataset yang di-share secara umum gitu ya, untuk penelitian di bidang recommender system. Nah, domain yang digunakan apa? Kebanyakan movies dan video, baru kemudian e-commerce produk. Nah, gitu ya. Tapi ini tahun 2011 sekali lagi. Siapa tahu sekarang sudah trennya sini ya. E-commerce kan sekarang semakin pesat gitu kemajuannya. Mungkin aja travel destination juga semakin pesat ini. Travel, kemudian kuliner segala macam itu kan sekarang sudah semakin pesat kemajuannya, termasuk akomodasi hotel segala macam itu. Ya, oke. Itu saya kira yang saya sampaikan di video yang pertama. Kita ada